Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi di ruangan ini untuk belajar materi yang lain, yang baru, yang kemarin-kemarin belum pernah kita coba. Materi kita pagi ini adalah nanti algoritma dan pemrograman. Tapi sebelumnya, untuk mengawali pagi ini, kita berdoa dulu, semoga nanti pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Monggo Ketua kelas, Mas Aril, silakan untuk memimpin doa, dipersilakan. Duduk siap, gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Mas Aril yang telah memimpin doa. Ini saya akan ngecek kehadiran siswa hari ini. Saya cek. Mas Aril hadir nggih? Hadir, Pak. Mas Anden hadir nggih? Hadir, Pak. Mbak Ami hadir. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Lila hadir nggih? Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Ini kebetulan tidak ada yang izin untuk pagi ini. Semangat pagi karena ini masih awal semester, jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita semua sehat semuanya. Saya akan tampilkan materi pada pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Dengan pemrograman visual code, websitenya yaitu code.org. Ini pertemuan kita yang pertama untuk algoritma dan pemrograman. Kemudian, saya akan bertanya dulu ini. Adakah saya ingat apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, semester kemarin? Mas Anden? Ingat, Pak? Kemarin Anden? bikin project buat coding untuk web. Oke. Mas Aril, ingat Mas Aril? Ya, yang saya ingat kemarin sih ini, Pak, kita masih belajar ngetik pakai Microsoft Word, Pak. Oke, bagus. Oke. Mbak Ami? Ingat, Pak Guru. Ya. Yang coding-coding itu kan, Pak, yang membingungkan. Oh iya. Mbak Lila, coba Mbak Lila. Saya ingatnya yang tentang permainan, Pak. Oke, terima kasih. Ya, karena ingatnya macam-macam, nggih. Karena kita habis liburan, jadi ingatnya macam-macam. Kalau yang minggu kemarin kan tidak ada karena kita habis liburan. Oke, sekarang kita akan belajar hal baru. Saya akan bertanya lagi nih. Pernahkah kita bermain game Angry Bird? Atau mungkin game Saya pernah. Labyrinth? Ini di HP, Pak. Saya pernah, Pak. Pernah ya, saya kira ini pernah semua ini. Apa yang terjadi Pernah, di game? Pak, yang Angry Bird tapi. Iya. Yang Angry Bird apa kira-kira? Di game Angry Bird itu bermain apa? Bermain itu, yang ketapel itu, Pak. Ya, apa? Gitu. Ya, pakai ketapel, Pak. Ya, bermainnya yaitu Angry Bird atau burungnya itu nanti akan mengenai si Piggy atau si babi ya. Itu arah gamenya seperti itu. Sekarang kita lihat video dulu. Belum belajar, pokoknya biar tidak tegang dulu. Kita akan melihat game. Mbak nanti. Oke.
Setelah kita nonton game tadi, apa yang ada di pikiran kita coba? Apa Mbak Lila? Coba Mbak Lila. Mbak. Apa, Cara Mas Andin? buatnya gimana ya? Cara buatnya gimana? Mbak Lila? Mencari jalan, Pak. Mencari jalan. Mas Aril? Saya malah yang tak tanyain buatnya gimana ya? Buatnya Saya gitu ya, gimana? Pak. Oke. Gitu. Mbak Ami apa ya? Kalau dilihat dari game itu, yang saya pikirkan gimana cara menangin gamenya. Gimana cara menangin gamenya? Oke. Iya. Ya, ini memang banyak makna dari game ini. Yang jelas arahnya kita itu diajak untuk berpikir. Kita berpikir bahwa game ini kan tujuannya mengumpulkan poin pertama, terus mencari kunci untuk menuju ke sesuatu dengan berbagai rintangan, halangan. Ya, berarti langkah kita kan harus tepat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mau jalan ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, nah itu harus tepat. Jadi kira-kira makna dari game itu seperti itu. Oke, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan nanti kita pelajari berkaitan dengan algoritma. Jadi kita tidak usah dulu berpikir cara membuatnya, tapi kita berpikir dulu cara menjalankannya dulu seperti apa. Algoritma yang disusun di dalam game ini seperti apa. Oke ya, kita lanjutkan. Kegiatan pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita akan mengarah ke sini. Ya, karena algoritma dan pemrograman ini menurut bahasa saja sudah sepertinya menakutkan. Sehingga kita akan belajar algoritma dan pemrograman ini dari awal. Kita sebelum kita kenal yang lebih jauh dengan bermain dulu. Biar nanti asik ya, kita bisa menikmatinya. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti karena ini pertemuannya ada beberapa kali, ini pertemuan yang pertama, jadi tujuannya masih agak ringan, jadi belum yang sampai membuat dan seterusnya. Yang pertama nanti harapannya nanti peserta didik mampu menyimak pemrograman blok seperti apa nanti akan kita pelajari. Atau visual dengan objek-objek yang dapat diprogram dan perintah instruksi dalam lingkungan tersebut dengan cermat, artinya dapat tepat ya. Kemudian nanti kita akan belajar menggunakan contoh-contoh ada di lembar kerja, nanti lembar kerjanya kita menggunakan online yang di situ nanti ada masalah yang disajikan secara visual. Kemudian nanti siswa-siswa atau peserta didik coba untuk ikuti dulu, tiru instruksinya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga nanti kita akan diskusi mengamati dan dari perintah-perintah itu kita padu-padukan. Karena levelnya banyak ini. Nanti kalau sudah lihat lembar kerjanya akan tahu. Madukan sehingga objek-objek yang kita pakai itu bisa berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan dengan tepat. Oke. Ini saya berikan materi sedikit dulu, sedikit saja tidak banyak. Karena kalau banyak teori nanti malah banyak tidak masuk ya. Tidak masuk di otak. Langkah pembelajaran kita, ya langkah pembelajaran sebelum nanti kita diskusi, kita jelaskan dulu materinya mengenai algoritma sedikit saja. Kemudian nanti peserta didik membentuk kelompok 2 orang. 2 orang ini yang hadir 4 ini pas ya, 2 orang. Kemudian nanti peserta didik diskusi mengerjakan aktivitas LKPD 1. Nanti diskusinya berdua ya. Satu kelompok 2 orang, tetapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi boleh berdiskusi, tetapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Karena nanti akan diberikan akun sendiri-sendiri untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti peserta didik menjawab pertanyaan lembar kerja. Ya, berdiskusi sambil praktek, kemudian setelah itu presentasi. Nanti presentasinya langsung saya tampilkan dari komputer yang dipakai kalian ya, jadi tidak usah maju
komputer berapa nanti ditunjuk, kita presentasi langsung saya share di layar depan biar teman-teman kita juga ikut melihat dan memberikan masukan. Gitu nggih. Jadi nanti bentuk kelompok, kemudian diskusi, jawab pertanyaan, presentasi. Ada pertanyaan sampai sini? Boten. Cukup jelas nggih? Belum. Nggih, cukup jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. Pak Guru. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita akan mengenal dulu apa itu algoritma. Algoritma sesuai bahasa. Ini kalau algoritma yang lebih jauh nanti tidak malah pusing. Kita berbicara karena kita di SMP ya bahasanya bahasa SMP saja. Kemudian nanti ada notasi algoritma itu apa. Kemudian pemrograman visual. Jadi kita belajar memainkan program dengan tampilan visual atau blok-blok gambar. Algoritma, ya, nanti kalau ada pertanyaan, tunjuk jari. Algoritma itu apa tuh algoritma? Algoritma beda dengan logaritma, okay? Kalau logaritma itu sudah urusannya mata pelajaran matematika, okay? Algoritma itu yaitu urutan, ya, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Karena ini katanya dengan komputer, maka algoritma tersebut harus diubah ke dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, kenapa butuh algoritma? Karena untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian materi selanjutnya notasi algoritma. Ini secara bahasa simpel saja. Notasi algoritma itu ya berisi desain, desain berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi. Algoritma merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi misalnya ini, sebelah kanan ini gambar apa ini? Gambar PC Pak Guru. Gambar Komputer. PC, satu perangkat komputer. Jadi ini contoh analoginya saja seperti ini. Misalnya komputer di depan kita mati. Kemudian bagaimana cara membuat komputer ini menyala dan dapat digunakan? Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu yang disebut dengan algoritma. Ya, kita harus menghidupkan dulu listriknya atau memasang kabel powernya, kemudian menekan tombol powernya, kemudian tombol power monitornya, kemudian kita harus nunggu proses booting dan seterusnya. Oke. Sambil membahas masalah algoritma, semua ayo dinyalakan komputernya. Karena nanti kita akan menggunakan komputer untuk praktek kita hari ini. Semua dinyalakan, pencet tombol powernya. Karena ini listriknya sudah dinyalakan semua. Oke, silahkan. Baik Pak Guru. Sudah, Pak. Ada Sudah, gambaran Pak. belum masalah algoritma? Sudah Pak. Sampun, sudah? Oke, kita berikan analogi lagi. Ini analoginya sebetulnya tidak begitu pas, cuma ini masalah biar kita lebih paham saja algoritma. Contoh lain konsep algoritma dalam menyelesaikan masalah. Jadi misalnya, ini misal, tapi ini bukan masalah komputer, kayak ini masalah di kehidupan ini. Ada 2 gelas teh dan kopi. Kita mau menukar, bagaimana caranya? Nah, seperti itu, oke. Oke, selanjutnya ke pemrograman visual. Yang tadi sudah jelas semua belum? Sudah Pak Guru. Sudah, ada pertanyaan tidak? Belum. Belum, nggih. Yang Pak. Sekarang kita ke masalah yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu pemrograman visual. Pemrograman visual dengan code.org. Apa itu pemrograman visual? Pemrograman visual adalah bahasa yang menggunakan komponen grafis seperti ikon, maaf ini nutupi, tombol dan simbol dalam bentuk pengkodean. Jadi kita belajar melatih algoritma pemrograman tetapi dengan tombol, dengan gambar, dengan simbol, ya.
Pemrograman yang memungkinkan pengguna menggunakan antarmuka drag and drop. Apa drag and drop? Apa Mbak Lila drag and drop? Misalkan terus digeser. Oke, apa Mbak Ami? Kalau drag itu menggeser, Pak. Terus drop? Drop itu meletakkan apa ya? Meletakkan. Oke, Iya. drag and drop itu kayak kalian kalau bermain game, mungkin ada game yang modelnya di seret-seret itu ya. Seperti itulah kita ambil, kita letakkan, itu namanya drag and drop. Tarik dan lepas, Pak. Tarik dan lepas. Oke. Fitur-fitur Code ORG. Ini banyak sekali, nggih. Kenapa saya menggunakan contoh Code ORG untuk medianya? Karena kita bermain banyak game di dalamnya. Yang pertama ada animasi scratch, ya. Animasi scratch, bagaimana cara mengajarkan membuat kode bermain dengan animasi. Nah, ini scratch ini seperti kalau kita nonton film Doraemon. Pernah nggih? Film nonton Doraemon? Pernah, Pak. Oke. Nah itu kan ada si Nobita jalan terus bicara. Itu dengan scratch modelnya, animasi scratch. Kalau yang saya tahu seperti itu. Terus film-film seperti Cloudbread. Ada yang pernah nonton Cloudbread? Nah, Sebuah keluarga ada Roti, dua ya? anak ya, terus ada roti awan terbang itu kalau yang saya ingat dulu. Itu film animasi sederhana, animasi 2 dimensi, itu bisa dibuat dengan scratch. Itu untuk lagunya pertemuan. bagus itu, Pak. Iya, untuk pertemuan yang akan datang nih. Yang akan datang itu mungkin yang keempat atau ke-6 ini, karena algoritma itu banyak pertemuan. Kemudian ada Space Adventure. Apa Space Adventure? Menuliskan kode membantu karakter astronot monyet untuk menangkap pisang di luar angkasa. Ya. Kemudian ada Shack Attack Game. Ini membuat karakter yang menembakkan beberapa proyektil. Mungkin bebek yang menembakkan gelembung atau monyet melempar pisang dan seterusnya. Mari kita diskusi sekarang. Mungkin cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, oke? Jejeran. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. karena melihat kondisi di lab tidak mungkin menggeser-geser meja, karena ya tinggal tempat duduknya aja. Jejeran. Iya, nanti Pak Mbak Anden. Lila, Yuk, Mas sama Anden Mbak sama Ami, saya. Mas Anden. Yuk, Mbak Lila, sama- yuk. Yuk, oke. Iya. Kemudian mari kita mulai akses. Kita akan mengenal dulu mengenai pemrograman visual dari https studio code org garis miring section. Nulisnya seperti itu, oke? Persis. Iya. Kemudian dengan browser Chrome atau EDGE, ya, browser Chrome atau EDGE saja. Kemudian setelah Sampun, Pak. masuk, nanti pilih nama kalian, terus masukkan kata rahasia. Kata rahasia ini saya bagikan. Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilan dari studio code.org, kalau kita masuk seperti ini. Kemudian di atas ini ada pilihan nama. Kita pilih nama kita. Ya, karena kalau menggunakan nama yang lain tidak boleh. Karena apa? Karena nanti ini ada penilaiannya. Kalau penilaiannya nanti pakai nama lain, yang masuk ya orang lain. Nggih. Jadi masukkan, pilih nama dan masukkan kode yang tadi sudah didapatkan. Oke. Kemudian ikuti petunjuk dalam itu. Kita lihat, saya simulasikan, saya demokan. Saya ganti untuk yang tampilan programnya. Ya, tampilan programnya kalau di siswa seperti ini, ya. Di sini ada 4. Ini saat ini saya tampilkan baru 4, ya. Kemudian kita hari ini belajar 2 ini untuk pertemuan kita. Ini untuk pertemuan besoknya lagi. Kita belajar ini dulu aja. Nanti ini ada beberapa tahapan, ya. Dari beberapa tahapan nanti kita coba satu-satu sampai selesai. Mungkin 2, 3 nanti kita presentasi. Maksudnya sampai 2 dipresentasikan, sampai 4 presentasi gantian. Nanti biar semua dapat bagian.
Ya, ini isinya kita akan mengenal dulu pertama pemrograman dengan Angry Bird. Di situ ada urutannya ya, yang harus kita lalui. Jadi kalau di tampilan siswa itu kan seperti ini bisa pilih yang ini. Nah, tombol ini kan akan ada urutan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah jelas. Di sini ada, kita lihat video dulu. Nah, kemudian yang kedua, pembangunan keterampilan. Kemudian ada tantangannya apa, ada prakteknya apa, kemudian ada memprediksi apa. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kemudian ada praktiknya. Kemudian ya, tantangannya. Wah, ini sudah ada yang mencoba ini. Saya sudah belum. mencoba, Pak. Belum. Saya sudah mencoba, Pak. Ya, Ini kita gimana cobanya, Pak? Iya, kita lihat dulu videonya. Kita lihat videonya. Kita lihat videonya. Oh. Gitu. Nanti apa atau yang kita harus ikuti dulu. Today, we're going to learn to program using a drag and drop language called Blockly. Blockly uses colorful instructions called blocks to build programs that you can use to solve puzzles. Under the hood, you're still creating code. Each puzzle you'll solve with the code is split into 4. Itu nggih, jelas nggih? Iya. Kita lanjutkan. Contoh misalnya seperti ini. Nah, di sini kan ada ini tahap kedua. Tadi tahap 1 ngelihat video, ya toh? Sekarang tahap 2. Ini sampai 13 atau berapa ini tadi? 13 ya. Nanti dicoba-coba. Ya. Bagaimana? Ini Angry Bird. Angry Bird itu arahnya kita mau ke PG. Biar PG-nya mati gitu kan. Kalau kita salah langkah ke kiri, nanti kita malah yang mati. Angry Bird-nya yang mati. Kita coba. Ini di sini kita harus gerak maju. Tapi kalau ini nanti salah langkah, karena ini tidak ada langkah lain, karena ini baru apa? Contoh nggih. Untuk menjalankan Bapak, ya, punya gimana? saya bahasanya Inggris. Bahasa Inggris. Wow. Nggih. Di bawah Mas Aril, di bawah Oke. kiri. Nah, ini di Oh, bawah nggih, kiri. Bapak matur nuwun. Nggih, udah Ada ketemu, Pak. pilihan bahasanya. Nggih, matur. Nah, oke, siapa lagi yang masih bingung? Sudah Pak, saya sudah bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini Saya kita coba lagi. coba. Saya lanjutkan, nggih. Ini kita coba. Kita jalankan. Nah, ini kan. Oke, kalau kita berhasil nanti hore ada. Anda berhasil menyelesaikan puzzle. Kita lanjut. Nanti di tantangan yang 3 seperti ini. Di sini ada perintahnya. Seret blok gerak maju. Nah, blok gerak maju ini seret ke sini dari toolbox. Toolbox itu yang sebelah sini. Toolbox. Ini untuk menjalankan. Ini blok kode-kode program. Ya. Ini kan berarti harus maju berapa langkah ini? 1, 2, 3. 3 gerak maju. Berarti kita masukkan sini, tambahi 1 di sini. Kita jalankan. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa? Babi ini mengacak-acak bulu saya. Nah, ini kan harus melewati belokan ya. Ada 1 blok ekstra yang mana membuat burungnya tertabrak. Buanglah dengan melepasnya dari blok abu-abu dan menyeretnya kembali ke toolbox. Nah, ini ayo gimana coba. Nanti dicoba, dipresentasikan. Coba-coba dulu, ini bisa diulang nanti kalau salah. Siapa? Ya Pak. Pak, tanya Pak. Ya, gimana? Itu hitungannya misal mau maju dari kita berhenti dihitung 1, apa kita melangkah 1 baru dihitung maju 1 Pak? Contohnya gini, ini kan hadapnya ke kanan. Kita Iya. kan maju dulu 1, berarti gerak maju 1. Oh, Kemudian hadapnya kemana ini burungnya? Kalau ke sana, berarti kalau mau belok ke sini harus ke kanan atau ke kiri nih? ke kiri, Ke hadap kiri, berarti maju 1, ke kiri. kiri. Belok kiri itu enggak ikut langkah. Hanya muter aja. Oh iya, berarti belum dihitung ya Belum Pak? dihitung.
nanti dicoba. Oke, nanti dipresentasikan ya. Mas Anden ini, kelompoknya Mas Anden. Ya Pak, udah berhasil ini. Sudah berhasil. Sampai ketiga Pak. Oke ya. Terus, oke. Oke ya, mungkin itu untuk praktikum hari ini. Terima kasih untuk presentasinya. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu kita kerjakan penilaian dulu ya, biar kita ingat apa yang kita pelajari. Kita kerjakan tugas atau soal sedikit saja. Nah, ini caranya. Nanti anak-anak, Mas dan Mbak ya, buka link di sini. Ini nanti ada waktunya. Jadi, tampilkan soalnya. Soalnya seperti ini. Jadi kita kerjakan, waktunya hanya sebentar karena ini hanya menghabiskan waktu. Algoritma pertemuan 1. Nanti ini ada waktunya, klik start, kemudian di sini ada waktu berjalan mundur. Kalau anak-anak belum selesai kok sudah habis, ya berarti akan otomatis selesai dan akan dikoreksi otomatis oleh siswa. Nanti tulis nama, jangan lupa kelas dan seterusnya. Silakan dimulai. Sudah selesai semua ya? Oke, sudah selesai semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dulu. Kita bertemu lagi untuk pelajaran minggu berikutnya. Tapi sebelumnya, ini saya sampaikan dulu materi untuk minggu depan. Kita masih seputar bermain. Jadi, algoritma dan pemrograman untuk pertemuan yang kedua. Nanti pelajaran ketiganya kita mengumpulkan harta karun. Kemudian pelajaran keempatnya nanti membuat seni dengan kode. Nah, ini sudah ada, tadi ada yang ingat dengan Elsa ya. Nah, ini di sini ada Elsanya. Asik pokoknya. Oke. Kemudian coba Mbak Ami bisa menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Baik, terima kasih Pak Guru. Kegiatan belajar kita hari ini adalah kita harus bisa untuk membuat algoritma. Kenapa? Karena algoritma ini sangat diperlukan untuk membuat program agar program kita sesuai dengan harapan dan berhasil. Kemudian tadi sudah mencoba untuk melakukan atau menjalankan permainan Angry Bird, di mana di situ untuk mencapai ke Piggy itu kita harus melakukan langkah-langkah. Nah, dari langkah-langkah itu harus kita berpikirnya harus sesuai dengan algoritma itu. Misal maju, belok dulu, baru maju lagi berapa langkah. Baik. Terima kasih. 100 ini buat Mbak Ami ini. Terima kasih. Oke, gitu dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum meninggalkan ruangan, tolong dicek dulu lab komputernya, dirapikan, kemudian kalau ada sampah-sampah nanti dibawa keluar. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Sekarang gantian Mas Anden yang memimpin berdoa, Mas Anden. Iya Pak, terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dari saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, silakan boleh meninggalkan ruangan dengan rapi, jangan rebutan. Oke, terima Iya, Pak. kasih.